Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marga Turijia, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang berjudul Masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Pengertian Orde Baru. Orde Baru atau yang biasa disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rejim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30 SPKI, dan pemerintah Orde Baru menitikberatkan pengembalian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Masa Orde Baru kemudian dilanjutkan dengan Orde Reformasi setelah berakhir pada tahun 1998 dan ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya. Setelah menjabat lebih dari 30 tahun, Orde Baru lahir saat Soekarno mendatangi surat perjanjian yang dikenal dengan Super Semar yang berisi tentang mandat yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto untuk menggantikannya sebagai presiden. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Setelah G30 SPKI itu berhasil ditumpas serta berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan menunjukkan ke arah PKI atau Partai Komunis Indonesia, kemudian akhirnya diambil suatu kesimpulan bahwa PKI merupakan dalang dari gerakan ini. PKI ialah yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30 SPKI. Gerakan tersebut pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI, yang diikuti dengan berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI dan juga organisasi masanya atau ormasnya, serta juga tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan cara diadili. Panglima Kostrad atau Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat ialah sebagai menteri. Panglima Angkatan Darat melakukan suatu tindakan pembersihan terhadap adanya unsur-unsur PKI serta ormasnya. Latar belakang dari lahirnya Orde Baru tersebut juga dipelopori masyarakat luas yang terdiri atas berbagai unsur seperti dukungan dari berbagai kalangan. Antara lain itu ada berbagai partai politik, berbagai organisasi massa, perorangan, berbagai pemuda, berbagai mahasiswa, berbagai pelajar, berbagai kaum wanita. Dari kalangan-kalangan itu bersama-sama kemudian mendirikan suatu kesatuan aksi di dalam bentuk Front Pancasila untuk dapat menghancurkan para pendukung G30 SPKI. Front Pancasila itu menduga bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa itu, serta Front Pancasila juga menuntut untuk dapat dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat di dalam gerakan tersebut. Dengan berbagai aksi yang datang yang mempunyai satu tujuan menentang G30 SPKI atau juga gerakan pada 30 September tahun 1965 itu diantaranya ialah kesatuan AKMI, Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain sebagainya. Perkembangan kekuasaan Orde Baru. Proses lahirnya Orde Baru, sejarah lahirnya Orde Baru, Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar. Soeharto kemudian mengatasi keadaan yang serba tidak menentu serta juga keadaan tersebut sangat tak terkendali.
Setelah peristiwa G30 SPKI, negara Republik Indonesia tersebut kemudian dilanda instabilitas politik akibat dari ketidaktegasnya keputusan yang diambil di dalam peristiwa tersebut oleh dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, serta juga terpecah belahnya berbagai partai politik yang menjadi sebuah kelompok yang saling berseteru antara pro terhadap presiden serta kontra terhadap terhadap adanya kebijakan presiden atau juga yang mendukung presiden serta juga yang menentang presiden. Situasi tersebut kemudian semakin membahayakan persatuan bangsa Indonesia. Secara umum, pemerintahan Orde Baru bertujuan untuk mengoreksi segala penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni masa Orde Lama. Penataan kembali segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Menjalankannya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah menyusun kembali kekuatan negara dalam menumbuhkan stabilitas nasional dengan maksud agar mempercepat pembangunan nasional. Pada masa pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, negara Indonesia mengalami berbagai macam kemajuan, utamanya pada bidang ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil sejak kemerdekaannya pada masa ini mulai stabil dan membaik. Akan tetapi, prestasi dalam bidang ekonomi tersebut juga dibarengi dengan kekuasaan presiden yang otoriter, yaitu kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pada masa Orde Baru juga terdapat berbagai macam penyimpangan politik seperti kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada asing, kekuasaan yang otoriter, serta marangnya korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Banyaknya korupsi dan ketidakpuasan rakyat juga menjadi penyebab runtuhnya Orde Baru ini. Sistem pemerintahan Orde Baru. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Namun, pemerintahan ini bukannya tanpa celah. Prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronase atau patronasi atau bapakisme Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Sejak memerintah pada tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pada tahun 1971, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan 7, yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Kebijakan pemerintah Orde Baru. Tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan. Ada kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan kebijakan sosial. Kebijakan ekonomi membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984.
Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. Pemilu pada masa Orde Baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik dari 10 menjadi 3, meresmikan peran militer dalam pemerintahan, Dwi fungsi ABRI, serta mewajibkan penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila bagi masyarakat. Irian Barat dan Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi. Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia, bermusuhan pada masa Orde Lama, dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar dari 1965. Dan ketiga, ada kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, ada pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. Yang kedua, ada implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak menjadi pelanggaran HAM. Yang ketiga, ada Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Keempat, pemilu hanya diikuti 3 partai, yaitu PPP atau P3, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis. Yang kelima, terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, di mana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden. Yang keenam, ada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Yang ketujuh, ada kebebasan sangat terbatas dan tidak korupsi terjadi di mana-mana. Yang kedelapan, ada kebijakan publik tidak transparan serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat sehingga memberikan kesan ideologi tertutup. Ada kelebihan Orde Baru. Yang pertama, adanya peningkatan gross domestic product atau GDP per kapita di Indonesia dari $70 menjadi $100. Yang kedua, ada berhasil memperkenalkan program keluarga berencana yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ketiga, peningkatan jumlah rakyat yang bisa membaca dan menulis. 4, menurunnya angka pengangguran. 5, mencukupi dengan cukup baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyat. Yang keenam, ada peningkatan stabilitas keamanan negara. 7, pencanangan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. 8, keberhasilan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Yang ke-9, ada bekerja sama dengan investor asing di bidang ekonomi dan meminjam dana dari luar negeri. Selanjutnya, kekurangan Orde Lama. 1. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sebagai penyimpangan yang terjadi di semua kalangan termasuk pemerintahan dan masyarakat. 2. Pembangunan yang hanya dipusatkan di ibu kota Jakarta saja sehingga ada kesenjangan cukup besar antara kota dan desa. 3. Adanya ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat dari berbagai daerah yang tidak tersentuh pembangunan dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia termasuk kepada etnis Tionghoa. Keempat, kebebasan
pers dikekang, begitu juga dengan kebebasan berpendapat setiap orang, yang kemudian pada masa reformasi pers kembali mendapatkan kebebasan yang diinginkan. 5. Adanya kesenjangan sosial yang tinggi berlangsung di masyarakat. 6. Adanya kekuasaan satu pihak yang berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda peralihan kekuasaan. 7. Program transmigrasi memunculkan terjadinya kecemburuan penduduk setempat yang disebabkan karena tunjangan yang diterima oleh para transmigran cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Selain itu, ada pula kecurigaan akan Jawanisasi daerah-daerah di luar Jawa, padahal tidak semua transmigran berasal dari suku Jawa. Terima kasih.